Oke, kita lanjut lagi kuliahnya. Jadi terkadang teori banyak berorientasi ya. Teori itu banyak berkembang, secara luas. Wah, ini harusnya seperti ini. Secara teori dia seperti ini, secara teori seperti ini. Eh, Contoh sederhananya, kalau kita lihat di zaman sekarang, banyak orang berteori tentang obat COVID. Ya. Setiap daerah punya teori tentang ini obat ini bisa menyembuhkan COVID, orang yang terkena COVID gitu kan. Banyak obat herbal yang mulai berkembang sekarang yang mengklaim bisa menyembuhkan COVID gitu. Itu semua masih teori, itu semua bisa dikatakan masih teori, bisa dikatakan sebuah opini. Jadi fakta bisa menukar orientasi teori jika setelah dilakukan penelitian gitu ya kan. Setelah dilakukan penelitian. Mendefinisikan kembali itu tadi juga kalau kita bicara tentang uh, teori, fakta bisa mendefinisikan kembali sebuah teorinya. Itu tadi kita buatlah contoh sederhana, mungkin jamu A bisa menyembuhkan uh, COVID-19, penderita COVID-19. jamu A jamu temulawak, kita bilang jamu temulawak, misalnya jamu temulawak bisa menyembuhkan pasien yang terkena COVID. Itu teori, itu definisi dari sebuah definisi obat, karena salah satu obat. eh, Akhirnya dilakukan sebuah penelitian, dan definisi tadi yang pernyataan tadi bisa diputarbalikkan setelah dilakukan penelitian, dan faktanya jamu temulawak ternyata tidak bisa menyembuhkan pasien terkena COVID. Nah, itu setelah dilakukan penelitian. Itu misal. Saya juga belum melakukan penelitian seperti itu. Itu misalnya hubungan fakta dan teori mendefinisikan kembali sebuah teori. Dan fakta juga bisa memberi jalan mengubah, sama seperti tadi ya sebenarnya, mengubah sebuah teori. Fakta bisa memberi jalan mengubah sebuah teori. Faktanya seperti ini, tidak seperti teori gitu ya. Faktanya apel itu jatuh ke bawah, bukan jatuh ke atas. Itu sebuah fakta gitu ya kan. Memberi jalan mengubah teori. Misal dulu ada teori mengatakan bahwa apel jatuh pasti ke atas gitu ya kan. Itu kan teori. Ternyata faktanya apel itu kalau jatuh dari pohon itu jatuhnya ke bawah, bukan ke atas. Itulah fakta bisa memberi jalan mengubah teori gitu, dengan dilakukannya pengamatan, dengan dilakukan penelitian. Berikut teori terhadap fakta: memperjelas celah ya. Memperjelas celah, meringkaskan, memperkecil jangkauan, dan meramalkan. Itu hubungan teori terhadap fakta. Jadi fakta-fakta ini setelah dilakukan penelitian adalah fakta, akhirnya ditulis secara teori gitu ya kan. Meringkaskan, kalau kita lakukan sebuah penelitian itu kan ribet tuh, banyak sebuah kata-kata yang harus dikatakan. Dengan teori semua bisa lebih ringkas gitu. Memperkecil jangkauan dan meramalkan ini bisa dikatakan dengan hipotesis ya. Hipotesis itu kan belum dikatakan benar jika tidak dilakukan penelitian. Penelitian itu kadang dilakukan untuk menjawab sebuah hipotesis ya kan. Jadi hipotesis bisa dikatakan sebuah ramalan tuh kan. Ramal itu kan belum tentu benar. Ramal itu nggak bisa dikatakan iya sebelum terjadi, sebelum dijawab dengan fakta-fakta, sebelum dijawab dengan penelitian. Jadi teori itu bisa meramalkan sebuah fakta, tapi tentu fakta itu juga harus dijawab dengan sebuah penelitian. Nah, akhirnya seperti saya bilang tadi, teori tadi berubah, tidak hanya sekedar teori tapi menjadi sebuah fakta. Itu sebuah fakta yang bisa dipegang,
yang sesuai dengan nalar, yang sistematis, dan dapat dipercaya. Oke, jadi itu dulu untuk hari ini. Nanti kita lanjut kembali, kita bahas tentang metode penelitian. Jadi kalian bakal ke depannya itu banyak sekali bergumul dengan yang namanya metode penelitian, tentang cara penulisan penelitian. Itu kalian belajar itu sebelum membuat skripsi, kalian akan belajar itu dalam membuat tugas-tugas kuliah. Misalnya ada dosen yang menyuruh kalian membuat makalah, membuat karya tulis, membuat paper, membuat jurnal, dan lain-lainnya. Itu bisa dikatakan juga sebuah penelitian. Gitu. Kalian menggunakan metode penelitian dengan metode literatur gitu. Kalian nggak melakukannya di lapangan, tapi melakukannya di kos masing-masing atau di kampus dengan berpegang teguh sama hasil-hasil penelitian orang lain dengan jurnal-jurnal. Kalian melakukan penelitian, mulai membuat penelitian dengan literaturnya, bahan-bahan yang kalian pakai di internet ataupun di luar internet, dari buku-buku seperti itu. Jadi sekian dulu, kalau ada yang mau tanyakan bisa tanyakan langsung WA ke WA saya. Sekian untuk hari ini dan terima kasih.